Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي دخل الجنة إلا من أبى Paman ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba ma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib ingkang kula hormati ingkang kula tresnani. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin pilih ing dalu menika kula panjenengan saged mangkempal manunggal teng dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu paring kula panjenengan kenikmatan yang mana kita sadar bilih kula panjenengan gesang ing alam dunya niku sejatinipun ngopo kok isih diberikan kehidupan. Kenapa masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk hidup? Hanya dua hal. Satu yaitu untuk beribadah, karena sejatinya Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Yang nomor kali adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sejatinipun Allah Subhanahu wa taala tresno marang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang senenge taubat, senenge rumangsa salah, akhiripun membenahi perbuatannya, kemudian membersihkan jiwanya dengan amalan-amalan kebaikan, yaitu wa'ad bi isaital hasanatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bagaimana ketika dia sadar dari sebuah kesalahan, kemudian mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan, dengan harapan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa tamhuha, bisa menghapus atas apa yang pernah kita lakukan, sebuah kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani, salawat dan salam kunjuk dumateng Nabi agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya benjang katitik ahmanipun Allah Subhanahu wa taala, tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan syafaat beliau dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memasuki surga-surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani, ing dalem menika kula badhe membahas tentang al-ibadah. Dados sejatinipun ibadah niku napa to? Kan kita sering mendengarkan perkataan-perkataan ibadah, baik itu berupa sholat, zakat, puasa, haji, muamalah dan lain sebagainya. Lantas di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa al-ibadatu yang disebut ibadah fi syar'i menurut syar'an yaitu adalah ibaratul amma yajma'u kamalul mahabbati wal khudu'i wal khaufi. Yang dimaksud ibadah adalah ibarah, adalah perbuatan yang amma yajma'u mengumpulkan di dalamnya, terdapat di dalamnya kesempurnaan mahabbah. Sehingga tidak sedikit ulama mengatakan al-ibadatul ismun jami' likulli ma yuhibbullah yardah. Sebagaimana perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-ibadatul ismun jami', ibadah niku segala aspek kehidupan kita. Likulli ma yuhibbullah, yang mana dengan hal tersebut Allah cinta kepada kita. Wa yardah, serta ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga tidak heran ketika para sahabat itu memiliki gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu terkumpul di dalam diri kita tuh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Jadi betul-betul tresno, rindu, kangen kali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, "Faman kana yarju liqa rabbih." Kelak di hari kiamat, nikmat terbesar itu adalah ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan surga. Sehingga penduduk surga ketika ditanya, "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin bertemu engkau ya Allah." Lantas bagaimana ceritanya? Bagaimana ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? "Falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad." Hendaklah kalian selalu melakukan kebaikan-kebaikan wa la yusyrik, dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seyogyanya kita sebagai seorang muslim tahu setelah kita beriman, apa sih nawakidul iman?
Apa sih konsekuensi iman? Lantas apa yang membatalkan iman? Salah satu di antaranya adalah tawasul yang khurafat syirik itu adalah sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga Allah melanjutkan firman-Nya nopo, nak memang gue iki pengen ketemu aku, pengen aku ridho karo awakmu, siji ngamali sing soleh, soleh dalam artian nopo? Sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan As-Sunnah. Bar niku nopo? Wala yusyrik, jangan pernah menduakan aku, jangan pernah menyekutukan aku, jangan pernah melakukan perbuatan musyrik yang membuat aku murka kepadamu. Nah, ini kan kata, Pak. Tiang-tiang itu mengatakan napa niku jenenge sing jenenge tawasul niku teng syariat. Tawasul niku kepada kuburan-kuburan, kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Padahal sejatine, Pak, yang dimaksud kita tuh bertawasul dengan sebuah amal niku, amalan kita sendiri, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan orang yang meninggal dunia itu butuh doa-doa kita. Lantas kenapa kita harus bersolawat? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwasanya al-ibadah itu sesuatu yang selaras dengan Quran dan As-Sunnah. Sudahkah Quran memerintahkan kita tentang cara-cara ibadah? Sudah. Lantas disempurnakan oleh Rasulullah. Maka yang disebut ibadah yang soleh, amalan yang soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang kok nangis-nangis nang sarean, zikiran ping 1000. Bukan seperti itu. Dan hari ini banyak biro-biro ziarah nang masjid rono, masjid kene, padahal yang namanya syariat ziarah niku mung teng masjid napa niku? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kita tahu keutamaan-keutamaan bagaimana sholat di sini dibanding di sana berapa ratus dan bahkan berapa ribu kali pahalanya. Itu berarti tidak keluar dari napa niku? Dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Rasulullah, karena diajarkan, karena ada nasna, ada perintahnya. Lantas hari ini banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Kadang ada orang ngomong kayak gini, Mas, mosok sing diwaca tahlil dosa, mosok sing diwaca Quran kok dosa. Orang perkara apa sing mbok waca, sing perkara apa? Bagaimana tata cara yang kamu lakukan? Misal kayak gini. Kita memerintahkan anak kita niku bahasane nyapu ngoten niku. Nyapu. Intinya kan lantai bersih toh. Tapi ketika anak kita melakukan nyapu dengan cara dia akhirnya beleduk malah rono-rono modal jane jenenge nyapu. Bukan membuat bersih malah membuat kotor, itu kan membuat marah Rasulullah, membuat marah kita. Karena apa? Allah mengatakan wis selesai, ngomongnya agama iki wis selesai, akmaltu lakum dinakum, wis sempurna. Dengan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah kita melakukan perkara-perkara yang membuat Allah tidak ridho, membuat Rasulullah tidak mengakui amalan-amalan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wong sing ngamali sebuah amalan laisa alaihi amruna, perkara agamaku, perkara agama kita ya agama Islam kok tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan ittiba Rasul, maka fahuwa raddun. Itu tertolak. Walaupun yang dibaca Quran, walaupun yang dibaca tahlil, walaupun yang dibaca sesuatu yang baik-baik. Masyarul muslimin ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ibadah itu adalah ibaratu amma, sesuatu yang terkumpul di dalamnya mahabbah, bukti tresno. Jadi nak jenenge tresno itu orang belenjani, orang mengingkari, bahkan enggak menyelisih. Jadi setresno apapun kita kepada seseorang, ketika kita belenjani utawi menyelisih apa yang sudah menjadi ketetapan, berarti orang tresno, berarti khianat. Kita nganggap Rasulullah SAW itu nggak selesai dalam urusan akidah, nggak selesai dalam urusan ibadah, sampai perlu ditambah, sampai perlu dikurangi. Itulah yang disebut bid'ah. Lantas napa? Wal khudu, kemudian di situ ada napa? Khudu, ketundukan. Maka makna dari Islam sendiri, setelah kita berislam, apa itu Islam? Islam ini maknanya istislam, berserah diri. Al-inqiyadu, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap ketetapan ajaran Rasulullah SAW. Iku jenenge Islam. Orang kok sakarepe dhewe barang wis syahadat sakarepe dhewe. Bahkan enak sing enggak nglakokne salat, ada yang enggak melakukan zakat, ada yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bersumpah bila kula panjenengan berislam, berarti Islam, tunduk patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan.
Nah, Allah memerintahkan kita sholat, maka wajib bagi kita sholat. Ketika Rasulullah mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kufri tarki sholat, pembeda antara iman dan kafir adalah sholat, ya berarti orang yang tidak melakukan sholat, orang yang menyepelekan sholat, mereka adalah orang-orang yang sejatinya tidak dikatakan orang yang berislam. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani. Kudu tunduk patuh. Lantas napa ingkang nomor 3 yang dimaksud al-ibadah? Al-ibadah adalah al-khauf, wedi. Wedi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ora kok mung rojak tok. Enten piantun niku enggak memahami tentang konsep hidup antara khauf dan rojak. Kita sebagai orang yang beriman harus memiliki rasa takut, harus memiliki rasa harap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita sadar kenapa hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kami mempertolongan ya Allah. Supados napa? Supados kula panjenengan diparingi ihdinas siratal mustaqim gen ra melenceng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Biyen wong-wong sing mbok ridani niku wong sing mbok paringi nikmat. Nikmat napa? Nikmat Islam, nikmat tunduk, nikmat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dijauhkan dari napa? Maghdubi 'alaihim. Mereka dijauhkan dari ghadabnya Allah, murkanya Allah dan dijauhkan dari kedoliman-kedoliman napa niku sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khauf dan roja. Setelah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya napa? Kita dibimbing. Dibimbing supados napa? Diparingi iman, diparingi Islam, diparingi sabar, diparingi tunduk, diparingi patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Supados napa? Ketika kita diberikan kemudahan dalam ibadah, otomatis itu gambaran bila Allah Subhanahu wa taala mboten gething kula, ning Allah Subhanahu wa taala meridhoi kula jenengan. Niku makna ibadah. Masyarul muslimin yang kula hormati, yang kula tresnani. Maka kita penting memahami konsepsi tentang ilmu. Maka ilmu itu dibagi menjadi 3. Napa niku? Usulu salah. Dikatakan berilmu itu bukan orang yang sarjana, orang yang S1. Ilmu yang sudah pasti itulah yang harus kita pelajari. Ilmu yang sudah pasti itulah yang harus kita pahami. Ilmu tentang apa? Kula jenengan sebagai seorang yang iman, yakin, Pak. Yakin kula panjenengan gesang ing alam dunia bakal sedo, bakal ninggal. Bar niku ninggal dibangkitkan yang ditanyakan wong 3 siji. Apa agamamu, sapa Tuhanmu, sapa Kanjeng Nabimu? Lah ilmu yang sudah pasti seperti ini enggak kita pelajari, lah kok malah sibuk kali ilmu-ilmu duniawi. Maka orang yang mengatakan, orang yang tahu tentang ilmu duniawi, tapi mereka enggak tahu hakikat kehidupan mereka, dia enggak tahu akan akidah mereka, agama mereka, dia enggak tahu tentang kitab mereka enggak tahu siapa nabi mereka, siapa panutan mereka adalah sejatinya orang-orang yang bodoh. Apa meneh luwih bodoh meneh ngaku iman. Lho ngaku iman kok iso-isone lalai. Ngaku iman kok rumangsane napa niku aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hidup di alam dunia nih, Pak. Sok mben kan bakal mati. Yakin. Lah kok yakin? Lah wong tangga tepane kula jenengan wis ndikiki ya. Bisa saja besok giliran kula jenengan. Maka kenapa sabar itu dibagi menjadi 2? Sabar kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi maksiat-maksiat yang terjadi di dunia ini. Karena apa sejati ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, Pak. Nak urusan dunia santai wae. Mergo ning dunya iku nak kowe memang urip selawase, dunia bakal diparingi nang awakmu. Mergo awakmu ora bakal mati kejaba rezekimu isih. Nek awakmu kok rezekine entek berarti ya awakmu wayahe sedo, wayahe ninggal. Nek nak babakan akhirat jare Kanjeng Nabi, kaya-kaya kowe bakal mati sesuk. Wong sesuk tok lho, sabar dong. Nak awakmu sabar dalam ibadah, nak awakmu sabar dalam ngempet sing jenenge maksiat, sesuk tok kowe mlebu swarga. Sabar tekan sesuk tok. Lah ngapa Rasulullah mengatakan memberikan harapan besok? Karena sejatinya kita setelah ini tidur. Bernilai blas. Di situ masih ada pahala napa? Jenengan dahar bismillah, rasa syukur, nambah iman. Dengan itu napa? Allah menguatkan ibadah kita. Uyo kaki-kaki. Akhirnya apa ya awak dhewe iki nek ibadah niku napa, Pak? Rasane iki ora nyaman nang donya. Esuk jagong ndek rasane jenengan. Jagong bar niku adzan. Pak nang awake kemrungsung ngono. Pengen apa? Kaki ibadah. Itulah nilai yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Sensitivitas iman kita itu menunjukkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita menunjukkan bagaimana kualitas iman kita. Lah nek kula jenengan dadi wong iman, kok ketika enek kegiatan muamalah tetangga, desa, guyub rukun, kok krungu adzan ora kok nang batin ki risih, berarti iman kita dipertanyakan.
Aja-aja mung ngapusi iman kula jenengan. Aja-aja urung sadar bilih sok mben ing alam barzah niku sing ditekokne ora kok hak tanggamu sik, sing ditekokne ora kok montormu sik, mobilmu sik, omahmu sik, warisanmu apa ora sing ditekokne sapa Gustimu, sapa Kanjeng Nabimu, lan apa agamamu. Ini konsepsi ibadah. Masyaallah muslimin ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Melanjutkan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al ibadatu ismun jami, ibadah niku ismun jami, nama segala sesuatu yang jenengan lakukan. Salah satunya jagung niku wau. Likulli ma yuhibbullah. Yang mana dengan itu jenengan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tresnane Allah Subhanahu wa taala, wa yardah dan ridhoni. Mangkok, sop sing sak mangkok iku iso mendatangkan ridho, iso mendatangkan murka. Iso mendatangkan sesuatu yang biasa mawon ataupun sia-sia. Bahkan kita sadar betul dunia ini sia-sia. Ketika segonong piring jenengan muluk kanthi waos basmalah, berarti itu ibadah. Itulah mendapatkan ridho, itulah mendapatkan mahaba Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sadar sejatine kula panjenengan iso tuku sego ning ora iso tuku sing jenenge sehat maem, segere maem. Kan kula jenengan iso tuku beras to. Iso ngliwet kabeh, iso tuku ayam. Ning ora angger wong iso tuku sing jenenge segere maem. Mula segere maem itu enggak terbatas, enggak terukur dengan fasilitas. Orang kok mergo maem ngagem ayam akhire seger maeme mboten. Kadang mung napa? Bayem digodhog, digawene sambel plelek, gorengne geri. Seger. Mergo napa? Sing paling seger niku Gusti Allah. Lah nek nyampe kula jenengan setiap hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakitan. Sesuk bar kuwi sehat neh, orang rasane seger bilih seger iku dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kula jenengan termasuk bukan golongan yang mendapatkan ridha Allah, bukan golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu makan, kita iso ngrasani ibadah, muamalah kita melampah kula jenengan iso ngrasani ibadah, betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat Allah yang berikan kepada kita, maka itu semua bermakna ibadah. Nek mau mangan, jare Allah Subhanahu wa taala napa? Kaya dene kewan. Lah nek kula jenengan ki dahar, kula jenengan mlampah, kula jenengan bebrayan, kula jenengan imah-imah ngoten niku. Lah atik kok renek nilai ibadah di dalamnya, enggak membuat kita lebih syukur, enggak membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya harap-harap napa niku harap-harap cemas neraka apa surga, niku berarti napa? Ya mung kaya kewan. Kewan niku yo mangan, yo duwe bojo, duwe pasangan, yo duwe anak, duwe omah, itu kewan. Lah nek kula jenengan kok diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim sebagai bentuk penciptaan terbaik-baiknya penciptaan kula jenengan niku, nduk ya golekno. Makhluk apa sing paling sempurna? Ya mung manungsa. Bareng napa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi manungsa dipilih sebagai khalifah untuk napa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kula niku sejatine napa? Adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, khalifah-khalifah di alam semesta ini untuk membicarakan, untuk mengajak, untuk melakukan yang ma'ruf dan selalu ati niki ora seneng karo sing jenenge kemungkaran. Mula jenenge enten sing jenenge fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kula jenengan lahir wis duwe fitrah. Fitrah napa? Fitrah iman. Fitrah syukur. Lah dek saiki lali, mergo kula panjenengan ketutup karo sejenenge nikmat dunya sing sejatine mung sedhela. Lantas napa? Minal aqwal wal af'al. Ibadah itu sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari segala aspek kehidupan kita, baik dari akwal, perkataan kita, wal a'mal dari perbuatan kita, zahiran wal batinan, secara zahir dan batin. Baik. Lisan kula jenengan iso bernilai ibadah, iso bernilai maksiat. Iso bernilai ridho, iso bernilai laknat. Lisan pilih napa niku ngendikan. Bagaimana kita bermuamalahnya kita tangga apa ora. Kemudian apa? Dhahiran wal batinan. Baik yang nampak ataupun ada yang di dalam batin. Ayo bicarane lisan kita, amal kita, lisan kita, perbuatan kita, zahir kita, batin kita, niku sitok cita-citane golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu. Akeh jenenge ibadah. Mergo ilmu iku ora enek manfaate ketika tanpa diamalkan dan amal iku ora enek gunane yang tidak disandarkan dengan ilmu. Kedah ngagem ilmu. Wa hadza yadullu ala annal ibadah
taqatadi inqiyadu tamalillahi ta'ala. Bahwasanya ibadah adalah sebutan untuk segala hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup berupa perkataan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah itu meliputi totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ibadah niku adalah hadaya dulu ala annal ibadah taqatadi, menuju inqiyadan, tamatan secara sempurna, ketundukan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, amron wa nahyan, baik itu yang diperintahkan ataupun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi totalitas Pak ibadah niku. Jadi makna ibadah niku totalitas tunduk patuh terhadap perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Wa'tiqadan, atau dalam sebuah keyakinan. Atau sebuah keyakinan. Wa qaulan, baik itu berupa perkataan, wa amalan, atau berupa perbuatan. Jadi totalitas, yakin secara totalitas, matur rembukan yo totalitas, dalam artian apa? Apapun yang kita sebutkan, apapun yang kita omongkan harus selaras dengan Al-Quran. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan harus sesuai dengan as-sunnah. Itu Rasulullah gojeki, itu Rasulullah SAW yang ngendikan, itu Rasulullah SAW nak ngomong, itu Rasulullah SAW nak dikir dalam segala aspek kehidupan kita, melampai, dahari dan lain sebagainya. Orang yang penting maem, gitu. Nggak sekedar makan, tapi bagaimana kita memahami ibadah itu adalah ketika makan kita itu sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Oh lenggai kepiye, bar niku ngagem tangan kanan, disunahne muluk, nak jangane garingan, nak sop aja muluk, ambiar gitu. Jadi nak garingan ya muluk, nak sop muluk angel masalahnya, ngagem sendok. Bar niku ampun kesupen maos basmalah. Bar niku setelah makan alhamdulillah, berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Maksudnya apa? Sedengan-sedengan Islam niku. Ora kok mangan sak wareke bar kuwi napa niku pake mangan wis luwe ngentir-ngentir, akhirnya napa sakit, asam lambung dan lain sebagainya. Karena napa sejati yang tahu diri kita tuh kita sendiri, Pak. Kados kula jenengan niku saum, puasa. Ketika jenengan malam ngeten iki kok sesuk niat poso, itu otomatis jasad kita itu merefresh, mengatur, otak kita ngatur jasad iki le sesuk poso, he tangan, he mripat, he tutuk, he atiku, he lambungku sesuk poso. Akhirnya napa? Jasate kuat. Nek nak mboten niat poso nuwun sewu, dinane padha, jame padha, kok ora niat poso, jam 09.00 wis luwe. Itu pentingnya sebuah niat kesungguhan dalam ibadah, gitu. Wa antakun hayal mar'i qaimatan ala syariatillah. Hendaklah seorang hamba itu qaimatan, hidup, ketika hidup niku ala syariatillah, berupaya selalu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong paham ibadah niku, makna ibadah niku orang yang berupaya dalam hidupnya selalu berjalan di atas ril syariat Allah Subhanahu wa taala, ril atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur kita sampai tidur kita. Kita Rasulullah yang bangun tidur kan gitu. Salah satu di antara sunnah yang lupa itu di antara kita ini apa? Bangun tidur Rasulullah mesti lungguh sik, Pak. Lungguh sik ngono kuwi. Ora langsung gage. Kula jenengan kadang nak jandal ngono to. Mergo ngopo? Mergo wis komat. Nggih mboten? Itu coba tak ini ora komat ngono. Kan santai ngono. Nuwun sewu, Pak. Salah satu di antara ini penelitian dokter. Salah satu di antara kenapa banyak di antara kita itu sakitin apa? Migrain, darah tinggi, kolesterol, gagal ginjal, gagal jantung. Kuwi nak tuwangi jegirat ngono nek. Nah Rasulullah mboten santai sik, ya nyadarne diri sik. Nak bahasane wong Jawa nyawane gen mlumpuk kan ngono to. Lah yo ora mergo komat. Jane salat wonge. Iki sik syukur nuwun sewu taribasan geblak-geblak kok insyaallah husnul khotimah. Ya. Dadi taribasan geblak-geblak kok mergo kaget wis komat itu insyaallah husnul khotimah. Mergo kagete isik apa niku isik krungu komat. Lah nek sing ora ngono kuwi gur geblak kok naudzubillah. Ya kan?
Bar kuwi lungguh biasa ya kan donga. Ya nduk. Dungane sing cendak wae ora usah dawa-dawa. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Duh Gusti ingkang Maha Agung. Jenengan sampun paring kula gesang urip. Dibare kula diwau niku sedo mati. Mergo aku mau jane ya ora iso ngrasakne apa-apa, ora iso nggerakne apa-apa. Urip, Pak. Betapa mulianya kita, Pak. Tangi langsung ibadah. Ora kok wudu, ora ngono kuwi. Akeh jenengan melek ngono lho ibadah. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Sapa wonge sing tangi turu sing dipikir kok akhirate, maka datang kepadanya malaikat kemudian berdoa untuknya, ya Allah perbaiki dan mudahkan segala urusannya. Mergo apa? Melek sing dieling Gusti Allah, bar niku sadar bilih kula panjenengan niku gesang alam dunya niku berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahi nusur lan bahkan apa? Estu-estu sing nulung mung Gusti Allah dan kula jenengan bakal dibalekne nang Gusti Allah. Wong iman masalah nggih. Mula nuwun sewu, Pak. Tiang niku ora bakal pikun selama dia itu beribadah. Ning nuwun sewu wong sing ora ibadah niku rata-rata pikun. Rata-rata niku. Pikun niku umure mulai kapan? Mulai 40 tahun. Ada buku namanya Misteri 40 tahun. Oh jenengan 40 tahun gampang lalen ngaji lalen ya muga-muga gur lali ora pikun ngono nek. Wong pikun iki gampang muring, gampang kesinggung, kuwi pikun jenenge. Mesti jarang ibadah, loro ora tau zikir. Dene kula jenengan niku nuwun sewu panggoleki to. Wong tuwek-tuwek, wong sepuh-sepuh sing penggawene niku salat, ngibadah, zikir, ora bakal pikun. Nek gaweane mung lopa-lopo nang omah ngono kae. Mentok sibuk ngomong putu, halah rasuwe iki. Ya, rasuwe. Mergone sing marani pikun niku batin. Lah nek batin niku pun nyentel kali Gusti Allah, ora bakal pikun. Naudzubillah. Muga-muga kula jenengan dijauhkan dari yang namanya pikun. Mergone Pak, fitnah terbesar kehidupan kita itu mung pikun. Pikun itu di mana kita tuh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pipis ra krasa. Kan dihinakan, Pak. Kita pipis ra krasa. Kemudian mbuh klamben mbuh ra krasa. Sadar dahar ngoten bar didulang ora rumangsa. Kan ujane diwirang-wirangne to. Esuk nang dunya diwirangne napa meneh ketika di akhirat naudzubillah. Mula salah satu di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu apa? Minta supaya tidak pikun. Iwadene kudu mati ya mati ngono. Iwadene gerah ya gerah ning ampun pikun. Lah nek kula jenengan gerah nuwun sewu naudzubillah kok gerah teng napa niku teng amben ngoten niku. Ning ora pikun tesih saged istighfar, tesih saged zikir, tesih saged ibadah. Lah nek pikun rampung to. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sedangkan amal niku dihitung di akhir kehidupan kita. Khawatimuhu penutupe niku napa? Sebaik apapun kita ketika kita muda, ning nak tuweke rusak yo sing dihitung rusake niku wae. Serusak apapun ketika kita muda, tapi nak sepuhe taat dumateng Gusti Allah yang dihitung ketaatannya. Maka salah satu di antara doa yang harus kita lantunkan adalah ya Allah, aku berlindung dari kepikunan. Naudzubillah ngoten nggih. Ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Dadi wong sing mengaku bilih seseorang hamba niku taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala antakuna hayatal mar'i, hendaklah kehidupan seseorang tersebut qaimatan, selalu tegak, selalu berjalan, selalu berdiri ala di atas syariatillah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Tangi turu, bar niku napa. Wa antakunu yahillu Allahu wa yuharrimu ma haramallah. Dia akan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Totalitas ngoten niku, Pak. Ora kok kira-kira entuk apa ora ya? Ketika Allah menghalalkan halal, ketika haram wis tinggal nih. Ora kok enek alasan, alah kedeng sithik nggo jamu ngono bareng. Nggo anget-anget. Neraka ya tetep neraka. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sing haram kan jelas to, sing halal pun jelas. Padahal sing haram kali sing halal kathah sing halal, ngopo golek sing haram? Ya. Jadi
Hendaklah seorang hamba itu yahillu ma halallah, menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa yuharrimu, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa yahdahu fi suluki wa amalihi wa tasarru apa ini? Wa tasarrufatihi kulliha li syar'illah. Wa yakhda'u, serta tunduk, tawadhu dalam perilaku dan amalnya setiap yang diperbuat dalam rangka mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Tawadhu niku maknane mboten sombong. Tawadhu fi sulukihi wa amali, dalam segala aspek kehidupannya, wa tasarrufatihi kullihi li syar'illah, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ojo rumangsa luwih becik. Ada sebuah perkataan yang bagus sekali, yang mana perkataan itu intisarine ngeten iki. Jauhilah oleh kalian kesombongan. Karena kesombongan itu yang membuat iblis laknatullah dikeluarkan dari surga. Jauhilah oleh kalian sebuah ketamaan. Karena sesungguhnya ketamaan seorang Adam lah yang membuat ia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan seorang ulama ini. Kon jauhi siji sombong, loro tamak. Lah sombong niku napa? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong niku maknane menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tamak, serakah, yang membuat Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Ma'asyiral muslimin yang kula hormati, yang kula tresnani, maka bagaimana ketika kita beribadah niku khudu, tawadhu, ora rumangsa luwih becik, ora rumangsa luwih pinter, ora rumangsa luwih sae, apa meneh nyampe naudzubillah menganggap yang lain sesat kemudian masuk neraka. Itu bukan hak kita. Selama kita itu sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti mereka pun ketika sejalan dengan As-Sunnah, mereka adalah saudara kita yang memiliki hak atas diri kita, dan kita memiliki kewajiban atas diri mereka. Jadi ibadah niku pun enten aturane napa? Taraktum, kata Rasulullah. Tak tinggalne nggo awakmu kabeh. Amro ini rong perkara. Amro ini dua perkara. Nah awakmu iki berpegang teguh dengan hal itu, tidak akan pernah tersesat. Siapapun itu. Napa niku? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka gigitlah dengan gigi gerahamu. Hidup itu harus selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpakaian, gitu kan. Semuanya. Gitu. Maka di sini yakhdo'u. Yakhdo'u itu khudu ataupun tawadhu. Tawadhu ini mboten sombong. Gitu. Lah iblis sombong. Mergo napa? Rumangsa luwih apik, rumangsa luwih becik tinimbang Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan beliau Adam itu kalau lemah, aku toko geni ada aku kon sujud kepada Adam. Sejatinya bukan karena sujud kepada Adamnya, tapi napa? Sujud kepada Adam waktu itu sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita hari ini, bukan tasbihnya, bukan tahlilnya, bukan Quran yang dipermasalahkan. Ketika mereka membaca Quran mengisor punden, mereka membaca Quran di kuburan, mereka sholat dzikir nang kuburan, itu tidak diajarkan, ngono lho maksudnya. Uduk sing diwaca. Karena sejatinya amal yang mukhlis, amal yang soleh itu amal yang selaras dengan Quran dan As-Sunnah. Lah nek Kanjeng Nabi mboten ngajarkan, lantas kula njenengan nderek sinten? Maksudnya ngoten niku. Jadi kathah itu salah paham. Salah paham iki sing diwaca. Nuwun sewu, maca Quran, sak dari jenengan maca Quran, sak alus-aluse, sak apik-apike lagune. Ning nak macane nang kolah, nang WC dosa ngono maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim nang jero kolah. Baru kuwi dikira subhanallah ngono. Ning nang kolah, tempat yang kotor, tempat yang najis. Kok boro-boro maca jenengan lho, betom mboten angsal. Yang ada kalimat Allahnya enggak boleh. Apa nek maca? Rasulullah sudah melarang kita ibadah nang kuburan. Lah tek isih ibadah.
Lah nek kula jenengan asline ini syariat ziarah niku napa to? Syariat ziarah niku bukan untuk yang sudah mati. Syariat ziarah itu untuk kita yang masih hidup supaya ingat mati ngono lho, Pak. Saiki ora, ziarah iki kaya-kaya apa? Nulung sing wis mati, ora iso. Lah Mas nak ngirim donga, iku nang omah iso. Otomatis nuwun sewu Pak kula jenengan, Mbah kula panjenengan, nak jenengan hari ini soleh, otomatis untuk kiriman walaupun ra mbok kirim nih. Itu karena apa? Itu janji Rasulullah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min talatin. Nah anak Adam niku sedo, kabeh iki pedhot amalane, ora enek sing iso paring pahala kejaba 3 perkawis. Siji sedekah jariyah ketika dia masih hidup, al ilmu yang tafa'u bihi ketika dia masih hidup kemudian diajarkan. Wa waladu soleh, kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh itu ngirim donga, ngirim sedekah opo ora, otomatis nek anake sedekah, otomatis nek anake taat, otomatis nek anake sujud, wong tuane entuk pahala sujud, entuk pahala Quran, entuk pahala taat, entuk pahala semuane. Ayo kaya kudu transfer ngono lho. Kaya nuwun sewu, kaya Allah ki nuwun sewu, bodoh biang ngoten, mboten. Asal kita tuh nyetak anak yang soleh, hari ini kita menjadi anak yang soleh, otomatis mbah kula jenengan mriko teng sarian, bapak kula jenengan teng sarian, ingkang sampun kapundhut, pasti untuk kirimane. Ora usah taribasan napa niku nang kuburan. Lah lantas syariat ziarah niku untuk apa? Untuk kita yang masih hidup supaya ingat mati. Apa meneh kok lucune? Ziarah kubur syariate untuk kita supaya ingat mati, lah tek ziarah kubur pengen urip, lho lucu to. Maksudnya apa? Ziarah kubur donga rezekine gen lancar. Ziarah kubur donga pangkate gen mundhak. Ziarah kubur donga gen uripe bebrayanane rumah tanggane langgeng. Lah wong ziarah kubur iki gen eling mati lah kok malah eling urip iki piye to? Berarti apa? Menyelisihi ketika Rasul mengatakan fazuru ziarahlah kalian karena dengan ziarah itu melembutkan hati, ingat kematian. Lah kok malah ingat urip? Berarti kalau jenengan menyelisih Rasulullah ketika ziarah malah eling usahane lancar, eling bojone gen tambah, eling gen anake soleh, ora enek urusane. Sehingga Rasul menandaskan betul, menekankan betul man amila amalan sapa sing ngamalne kok ora enek tuntunane teko aku fawarodun. Wis no tak tolak, ora tak anggap, ora tak gagas, bahkan tak salah nih. Mula sok mben enten setunggale kaum Pak, wis mlebu surga, dikon mlebu surga ngoten niku, sama Allah dipenggak. Kata Rasulullah, umati iki umatku udu ya Rasulullah. Setelah sepeninggalanmu, mereka seakan-akan mengikutimu tapi menyelisihimu. Akhirnya mereka dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jane pun dikumpulin niku Rasulullah pun kumpulne ngoten niku. Kantun mlebu swarga jare Gusti Allah, udu umatmu. Perkara apa? Menyelisih tidak sesuai dengan apa yang telah engkau ajarkan. Kuburan ki gen eling mati malah eling usaha. Kuburan gen eling mati malah eling pangkate. Kuburan gen eling mati malah eling keluargane. Kuburan gen eling mati malah eling sesuk mantu gen lancar muga-muga ora ujan. Musime kaya ngene sik. Donga kaya ngono. Udan yo mbok ben. Wong isih do butuh udan. Sesuk nak mantu muga-muga ora udan. Ora mbok jaluk nyat ngentang-ngentang ngene iki. Iku dene udan berarti barokah. Bisa urung iki. Rampung ini satu kaul niki nggih. Mboten. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani niki belum kita selesaikan yaitu perkataan Ibnu Taimiyah tentang ibadah. Ibadah niku segala sesuatu aspek kehidupan kita bisa bernilai ibadah ketika selaras dengan Quran, ketika selaras dengan sunnah, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cara napa? Ya dulu ala anal ibadah taqatadi. Menuju napa? Inqiyadan tamatan lillah, totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selalu berusaha menjalankan amron wa nahyan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadan baik yang berupa keyakinan, wa qaulan baik yang berupa perkataan, wa amalan dan berupa amalan, wa antakunal hayatal mar'i qaimatan ala syariatillah. Maka dia selalu berupaya bagaimana hidupnya selalu di atas real syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu real yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.